Selamat datang di sesi telaah mendalam kita. Kali ini kita fokusnya ke intisari dari sebuah analisis buku judulnya Berdamai dengan Insecurity. Ya, dan penting nih, yang kita bahas ini ulasannya ya, bukan kita bedah bukunya langsung kata per kata. Betul, misi kita kali ini mau bongkar apa sih insecurity itu, akarnya dari mana, terus gimana ulasan ini nawarin jalan keluar gitu ya, ke arah penerimaan diri. Dan ternyata perasaan gak aman ini, yang intinya kan rasa gak cukup atau gak mampu gitu ya, menyentuh kita semua loh dalam keseharian. Iya banget. Kayak contoh kecil aja, males berenang gara-gara mikirin bentuk badan, atau ngerasa agak gimana gitu kalau nggak punya gawai terbaru. Itu kan insecurity juga ya? Persis. Nah, analisis yang kita pegang ini, dia ngebagi jadi 3 area utama. Ada finansial, fisik, sama sosial. Oke, menarik. Kita mulai dari finansial dulu kali ya. Kayaknya ini paling umum dirasain banyak orang. Boleh. Jadi, soal finansial ini, menurut ulasannya, bukan cuma soal kurang duit secara harfiah, tapi lebih ke jebakan perbandingan sosial, non-stop. Oh, jadi kayak ngelihat orang lain terus ngerasa kok hidup gue gini amat ya, gitu. Nah, kita gampang banget terpapar standar kaya yang jujur aja seringnya kan superficial ya, terus ngebandingin sama hidup kita yang mungkin biasa aja. Dan kalau nggak hati-hati, ini bisa bahaya juga ya. Jadi ngerasa nggak pernah cukup, terus ngejar terus, gitu. Betul, bisa destruktif. Tapi, yang menarik dari analisis ini, solusinya itu bukan sekedar ayo cari uang lebih banyak. Tapi lebih ke, gimana ya, mengubah definisi kaya itu sendiri. Mengubah definisi, maksudnya gimana tuh? Jadi, kaya itu bukan cuma angka di rekening, tapi juga kesehatan yang kita punya, keluarga yang harmonis, kedamaian batin. Fokusnya digeser dari kurang jadi cukup. Wah, itu dalam sih. Jadi belajar merasa cukup itu udah sebuah kekayaan ya. Iya, bahkan ada gagasan menarik lagi soal berbagi. Di ulasan itu ditekankan berbagi bukan karena kasihan atau iba, tapi karena sayang. Katanya sih ini cara buat memperkaya hati. Beda banget kan sama pandangan umum soal ngumpulin harta doang? Oke, menarik banget soal finansial. Sekarang kita geser ke yang kedua. Fisik, ini juga kayaknya problem sejuta umat ya. Jerawat, bentuk tubuh, penampilan. Iya, dan sumber kita ini ulasannya negasin kalau masalah utamanya itu sebenarnya bukan di kondisi fisik kita, bukan jerawatnya, bukan bentuk badannya. Loh, terus apa dong? Tapi lebih ke konstruksi sosial, gimana masyarakat, media, lingkungan itu ngebangun standar sempurna yang seringkali nggak realistis. Kita jadi korban perbandingan terus-menerus. Masuk akal sih. Jadi kita yang ngejudge diri sendiri berdasarkan standar luar itu ya? Betul sekali. Dan di sini nih, ulasan itu ngangkat contoh yang kuat banget. Ada kisah Godfrey Baguma sama Lizzie Velasquez. Oh iya, saya pernah dengar kisah mereka. Inspiratif banget. Nah, kisah mereka itu jadi bukti, kayak pengingat gitu, bahwa nilai diri sejati, bahkan cinta sejati, itu melampaui penampilan fisik. Saran praktis dari analisisnya? Fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Contohnya? Kayak cara kita komunikasi, skill kita. Dan penting juga, pilih lingkungan secara sadar. Cari circle yang nggak mendewakan penampilan semata. Oke, noted. Pilih lingkungan yang suportif ya. Nah, yang ketiga, insecurity sosial. Ini gimana nih? Ini juga sering nih. Pernah nggak ngerasa pas kumpul-kumpul gitu, kok kayak nggak satu frekuensi ya sama yang lain? Atau pas reuni, kayak ada kompetisi gaib gitu. Kompetisi gaib sering banget itu. Nggak ngomong, tapi saling ngukur pencapaian gitu kan. Nah, itu dia. Analisis ini bilang, kadang itu juga cerminan insecurity orang lain juga loh. Sama-sama cari pengakuan, sama-sama bandingin diri. Terus gimana dong ngadepinnya? Masa iya kita harus ikut kompetisi? Nah, ulasan ini ngasih semacam tameng filosofis, ngutip Nietzsche. Idenya tuh gini, setiap orang punya jalannya masing-masing. Unik, nggak bisa dibanding-bandingin. Jalanmu adalah jalanmu, jalanku adalah jalanku gitu ya? Betul, jadi nggak ada satu jalan benar buat semua orang. Ini penting banget buat ngelawan tekanan sosial untuk jadi sama atau lebih baik dari yang lain secara sempit. Kalau ditarik lebih dalam lagi nih, akar masalah insecurity ini sebenarnya apa sih menurut analisis itu? Kayaknya bukan cuma soal uang, fisik, atau sosial aja ya? Ya, ini masuk ke level yang lebih fundamental. Seringkali nyentuh isu eksistensial. Ulasan ini ngaitinnya sama
ketidakmampuan kita memahami diri sendiri, dan apa sih tujuan hidup kita? Jadi karena nggak punya pegangan dari dalam diri, kita jadi cari-cari validasi dari luar terus. Bisa dibilang gitu. Kalau fondasi internal nggak kuat, ya kita goyah sama penilaian orang. Bisa juga sih dipicu trauma masa lalu. Di analisis itu ada contoh orang takut naik pesawat gara-gara sering dengar berita kecelakaan. Padahal secara statistik kan aman. Oh, jadi trauma juga bisa jadi akar ya? Terus, ada pandangan filosofis lain nggak yang diangkat? Ada dari Heraklitus, soal pantar rei, bahwa segala sesuatu itu mengalir, berubah terus. Hidup itu dinamis. Terus hubungannya sama insecurity? Kalau kita ngotot pengen hidup itu stabil, nggak berubah, nggak ada masalah, justru itu yang bikin cemas dan insecure saat kenyataannya nggak gitu. Kuncinya, ya belajar mengalir sama perubahan. Belajar mengalir ya. Susah tapi penting kayaknya. Iya, dan di sini juga ditekankan bedanya berserah sama menyerah. Ini penting banyak nih. Bedanya apa tuh? Sering ketukar kayaknya. Kalau berserah, itu kita udah usaha maksimal nih. Terus hasilnya kita lepasin, kita serahin. Tapi kalau menyerah, itu kita berhenti usaha karena ego kita kalah. Ngerasa nggak sanggup, beda kan? Oke, paham. Berserah itu setelah usaha. Menyerah itu berhenti usaha. Analogi gua Plato juga disebut ya di analisis ini. Iya, dipakai dengan menarik sih. Intinya jangan cuma fokus sama bayang-bayang gejala masalahnya aja. Kita diajak buat berani keluar gua, lihat akar masalah sebenarnya dengan cara mengubah perspektif kita. Wow, banyak banget ya lapisannya. Terus, ada saran tindakan nyata nggak dari ulasan ini? Biar nggak cuma teori. Ada dong. Tadi kan udah disinggung dikit ya. Untuk finansial, coba deh praktek berbagi, tapi niatnya karena sayang. Untuk mental, bisa pakai afirmasi positif kayak aku makmur, tapi diucapin dengan sadar, nggak cuma asal ngomong. Untuk fisik? Fokus ke perubahan kecil tapi konsisten. Misalnya, mulai jalan kaki rutin, atau belajar dandan simpel yang bikin nyaman. Bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Ada contoh lain soal tindakan nyata? Ada pengalaman pribadi penulis ulasannya juga diceritain. Dulu dia insecure ngomong di depan umum, terus malah didorong jadi ketua sidang. Awalnya nggak nyaman banget, tapi justru dari situ dia jadi bangun kepercayaan diri. Wah, jadi keluar dari zona nyaman itu kadang perlu ya, meskipun awalnya maksa atau dipaksa. Betul. Kadang pertumbuhan itu adanya di situ, di luar kebiasaan kita. Oke, jadi kalau dirangkum nih, inti dari semua pembahasan ini buat pendengar kita, buat Anda, apa ya? Intinya gini, berdamai sama diri sendiri. Menerima semua paket lengkapnya, kelebihan, kekurangan, keunikan kisah hidup Anda, itu pencapaian yang sesungguhnya. Jauh lebih berharga daripada ngejar-ngejar validasi sosial yang nggak ada habisnya. Setuju banget. Pemahaman ini kayak ngasih kunci keluar gitu ya, dari lingkaran setan perbandingan dan kecemasan, menemukan pijakan dari dalam diri sendiri. Iya, fondasinya di dalam, bukan di luar. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari Alan Watts yang juga dikutip di analisis ini. Mungkinkah kedamaian sejati itu sebenarnya bukan tentang sibuk memperbaiki diri terus-menerus biar cocok sama standar luar? Tapi mungkin lebih tentang Hadir sepenuhnya dan menerima realitas Anda apa adanya. Saat ini, detik ini juga. Coba pikirkan, apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini untuk lebih berserah pada alur hidup Anda daripada terus-terusan melawannya?